Makhluk manusia yang tersebar di seluruh muka bumi dan yang hidup di dalamnya menunjukkan suatu aneka warna fisik yang sangat tampak nyata dan berbeda. Ciri-ciri lahir seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka dan sebagainya menyebabkan aneka warna tersebut tampak dengan pandangan dan menyebabkan timbulnya pengertian ras sebagai suatu golongan manusia yang terlihat sebagai ciri tubuh. Dalam sejarah manusia, konsepsi mengenai aneka warna ciri tubuh telah menyebabkan banyak kesengsaraan dan juga kesedihan karena suatu salah paham yang hidup dalam pandangan manusia. Pandangan hidup ini banyak menimbulkan praktik gejala sosial yang masih hidup sampai sekarang. Salah satunya adalah tentang diskriminasi ras. Salah paham ini memberikan penilaian terhadap tinggi rendahnya suatu ras pada manusia. Contohnya adalah pandangan bahwa ras kulit putih lebih maju, lebih pintar dibandingkan dengan ras yang hidup atau ras yang lain yang ada di muka bumi ini. Anggapan ini pula berkembang karena proses kekuasaan yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di Eropa terhadap bangsa-bangsa lain yang ada di luar Eropa. Anggapan keunggulan jasmani dan rohani ras kulit putih terhadap ras lain diperkuat oleh teori-teori yang bersifat ilmiah dan yang lahir dari sarjana-sarjana reaksioner. Ini merupakan reaksi terhadap pergolakan rakyat yang mulai menggoncang sistem kekuasaan yang ada di negara-negara Eropa bagian barat. Serta pada akhir abad 18 ada penyebaran atau penyiaran tentang persamaan semua makhluk manusia. Contohnya, pendirian Arthur de Gobineau dalam esainya yang berjudul Sur l'Inégalité des Races Humanistes yang ditulis pada tahun 1853 sampai 1855. Dalam tulisan itu dinyatakan bahwa ras yang paling unggul dan yang paling murni di muka bumi ini adalah ras Arya. Tempat asal ras ini adalah Eropa Utara bagian tengah. Kemudian orang Prancis dari kalangan bangsawan juga dianggap sebagai keturunan langsung dari ras ini. Sebaliknya, orang Prancis dari kalangan keturunan campuran, baik itu keturunan campuran Negro dan juga orang Semit, dianggap sebagai orang yang harus dikuasai. Anggapan yang sama juga diperluas oleh aliran nasionalis sosialis di bawah kepemimpinan oleh Adolf Hitler yang menganggap bahwa orang Jerman sebagai keturunan langsung dari ras Arya. Tujuannya adalah untuk menguasai dunia. Betapa besar kesengsaraan yang ditimbulkan oleh diskriminasi ras ini dan juga terjadi di berbagai negara. Kita bisa lihat seperti di Amerika, kemudian di Afrika Selatan dan juga di berbagai belahan negara lain. Sampai sekarang belum ada metode yang pasti bagaimana cara mengklasifikasikan atau menggolongkan aneka warna ras yang ada pada manusia di dunia ini. Yang harus diperhatikan yakni ciri-ciri lahir atau ciri-ciri morfologi yang digolongkan ke dalam dua jenis ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri kualitatif berupa warna kulit, bentuk rambut, dan sebagainya. Yang kedua, ciri-ciri secara kuantitatif yang bisa kita lihat dengan bentuk tubuh, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Metode pengklasifikasian atau penggolongan dengan metode morfologi ini kemudian kurang memuaskan karena ciri-ciri pada individu suatu kelompok sangatlah kompleks, sehingga sangat sukar untuk dimasukkan ke dalam golongan-golongan khusus. Untuk membangun suatu sistem klasifikasi diperlukan pengetahuan tentang ciri-ciri genotip karena tidak mudah diubah dan dipengaruhi oleh proses mutasi, proses seleksi, dan sebagainya. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah untuk suatu golongan darah. Bisa dibilang kalau daerah dengan persentase-persentase golongan darah yang sama dan digambarkan di atas peta dari daerah tertentu,
maka bisa jadi kita dapat membuat gambaran dari bangsa-bangsa yang dahulu berasal dari satu nenek moyang. Metode inilah yang sekarang banyak dipergunakan oleh ilmu antropologi, meskipun banyak mendapat kritikan. Ada sangat banyak sistem klasifikasi yang dipergunakan oleh para ahli antropologi ataupun sarjana-sarjana terkenal dengan menggunakan metode morfologi atau ciri-ciri tubuh. Ada yang mempergunakan salah satu ciri sebagai dasar klasifikasinya, misalnya warna kulit. Kemudian ada juga yang menggabungkan antara letak geografis dan juga morfologi, yang memakai warna dan bentuk rambut sebagai ciri terpenting. Sampai yang terbaru menggunakan unsur filogenetik yang baru dipergunakan sekitar kurang lebih 30 tahun ke belakang. Oke, semoga jelas mengenai pembahasan tentang aneka warna manusia, dan sampai jumpa.